Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak dosen Bopang Nurisnan PMAG, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Selin Sagiani Supian. InsyaAllah akan mempresentasikan suatu makalah yang berjudul Ilmu Fikih. Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga makalah mengenai ilmu fikih ini dapat terselesaikan. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah, perencanaan, dan evaluasi pendidikan. Tujuan utama penulisan adalah untuk mengkaji secara komprehensif ilmu fikih sebagai panduan praktis amaliyah bagi kaum muslim. Pembahasannya itu meliputi definisi fikih, perincian ruang lingkupnya, ibadah hingga siasah, analisis sumber-sumber hukum syara, integrasi metodologi mazhab fikih, serta bukti nyata urgensi fikih dalam mewujudkan ketaatan total imtithal. Penyusunan makalah ini merujuk pada kitab-kitab fikih dan usul fikih klasik yang otoritatif seperti Kitab Fathul Qarib, Nahjul Talibin, dan Jam'ul Jawami'. Penulis menyadari akan masih adanya keterbatasan dalam penyusunan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga makalah ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita untuk kedudukan fundamental ilmu fikih. Makalah ilmu fikih, definisi, ruang lingkup, sumber, mazhab, dan urgensi. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur seluruh dimensi kehidupan. Syariat Islam memerlukan suatu kerangka pemahaman yang mendalam agar dapat diterapkan secara praktis dalam kasus-kasus kehidupan furu'. Nah, ilmu fikih ini adalah hasil dari ijtihad ulama dan berfungsi sebagai panduan operasional. Lalu, apa sih ilmu fikih itu? Secara etimologi atau secara bahasa, fikih itu berasal dari kata al-fiqhu, berarti pemahaman mendalam, al-fahmu al-amiq. Sedangkan fikih secara istilah atau secara terminologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci atau tafsili. Nah, fikih ini sangat fundamental karena ia merupakan panduan operasional bagi setiap kaum muslim. Ada kaul ulama yang mengatakan, man jahilal asla lam yusib al-furu'a abadan. Barang siapa yang bodoh terhadap pokok, yakni fikih, maka ia tidak akan benar dalam urusan cabang-cabangnya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya fikih itu berfokus pada hukum amaliyahnya, yakni hukum perbuatan atau praktisi, seperti ketentuan wajib sholat dan lain sebagainya. Dan sumbernya fikih itu harus berasal dari dalil-dalil tafsili, dalil-dalil spesifik. Nah, itulah yang membedakan ilmu fikih dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka jika ada ilmu yang membahas tentang hukum i'tiqadiyah, maka itu bukan fikih, itu adalah ilmu tauhid. Dan jika ada ilmu yang membahas tentang metodologi penetapan hukum, maka itu bukan fikih, tapi usul fikih. Karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas hukum amaliyah, hukum perbuatan yang berasal dari dalil-dalil tafsir. Dalam makalah ini, yang menjadi rumusan masalahnya yang pertama adalah apa saja ruang lingkup utama pembahasan ilmu fikih. Yang kedua, apa sumber-sumber hukum dalam ilmu fikih dan bagaimana peran mazhab di dalamnya. Yang ketiga, apa kegunaan dan urgensi mempelajari ilmu fikih disertai bukti nyata implementasinya. Dan adanya makalah ini yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mengkaji secara komprehensif ilmu fikih sebagai panduan praktis amaliyah bagi kaum muslim, yang dapat dipecah menjadi 3 poin spesifik berdasarkan rumusan masalah yang tadi. Yang pertama, mengidentifikasi ruang lingkup fikih untuk menjelaskan dan merinci cakupan pembahasan ilmu fikih mulai dari ibadah hingga siasah syariahnya. Yang kedua, menganalisis sumber dan metodologi hukum untuk mengkaji sumber-sumber hukum syara dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan memahami peran serta integrasi metodologi mazhab fikih di dalamnya. Tujuan yang ketiga adalah memperjelas urgensi fikih, yakni untuk menguraikan kegunaan, pentingnya urgensi, serta bukti nyata implementasi ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam mewujudkan ketaatan total atau imtithal. Pembahasan ilmu fikih. Adapun ruang lingkup fikih itu mencakup seluruh hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ilmu fikih itu terdapat pembagian pembahasan yang struktur sistematis dalam kitab-kitab fikih, yakni meliputi yang pertama, ibadah, fiqhul ibadah, yaitu ilmu yang mengatur ritual dan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mencakup syarat, rukun, dan yang membatalkan. Seperti dalam kitab Kasyifatun Najah secara spesifik dibuka dengan bab taharah dan sholat. Nah, itu menunjukkan fokus utama pada validasi ibadah. Dan yang kedua adalah muamalah atau fiqhul muamalah, yakni bagian ilmu fikih yang mengatur interaksi horizontal dalam bidang kebendaan dan harta. Seperti dalam kitab Fathul Qarib dan Fathul Mu'in memuat bab bayi,
jual beli, yang mana memastikan transaksi itu dilakukan tanpa adanya gharar ataupun riba. Bahasan ilmu fikih yang ketiga adalah munakahat, fiqhul munakahat, yaitu bagian ilmu fikih yang mengatur hukum-hukum tentang pembinaan keluarga. Seperti Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin mengalokasikan bab khusus untuk nikah dan talak. Dan pembahasan yang keempat adalah jinayah atau fiqhul jinayah, yakni bagian ilmu fikih yang mengatur hukum pidana Islam dan sanksi ukubat. Hukum kisos dan hudud adalah bukti nyata fikih menjaga keselamatan jiwa dan harta, qasid syar'iyah. Dan pembahasan yang kelima dari ilmu fikih adalah siyasah syar'iyah, fiqhul siyasah, yaitu bagian ilmu fikih yang mengatur tata negara, pemerintahan, dan peradilan, yakni mencakup konsep ulil amri, pemegang kekuasaan, dan tugas koordinasi. Pembahasan selanjutnya dalam makalah ilmu fikih ini yakni mengenai sumber-sumber hukum fikih. Hukum fikih digali dari sumber-sumber syarah melalui kaidah usul fikih. Nah, di dalam kitab Jam'ul Jawami karya Imam Tajuddin As-Subki, beliau mengkaji tentang sumber-sumber ini, yang mana kita bisa rinci menjadi dua bagian. Ada yang muttafaqun alaih, yakni yang menjadi sumber utama karena disepakati banyak ulama, dan ada juga sumber hukum fikih tambahan yang berupa sumber mukhtalafi yang diperdebatkan atau tidak disepakati semua mazhab. Nah, sumber hukum yang utama yang muttafaqun alaih itu terdiri dari yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam yang utama dan yang pertama, yakni nasu qat'iyyus tsubut, teks yang kepastiannya mutlak, yang mana Al-Quran itu berisikan hukum secara umum mujmal ataupun hukum secara rinci tafsiri. Baiklah, sumber utama yang kedua adalah as-sunnah. Yang dimaksud sunnah itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sunnah itu berfungsi sebagai penjelas al-bayan dan pelengkap Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran kan diwajibkan sholat. Nah, sunnahlah yang merinci tata gerakannya. Baiklah, sumber utama yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi SAW atas suatu hukum syara. Dalam kitab Faraqat menyebutkan ijma sebagai salah satu sumber utama yang diakui. Oke, dan sumber utama yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kasus baru, furu', dengan menyandingkan hukum suatu masalah baru dengan masalah lama yang telah memiliki ketetapan hukum, karena adanya kesamaan ilat atau adanya kesamaan sebab hukum. Bukti implementasinya ada kaidah qiyas, bukti nyata dari bukti implementasinya itu ada kaidah qiyas yang menjadi kunci untuk menghadapi kasus modern seperti hukum pengharaman segala jenis narkoba dengan menganalogikannya pada pengharaman khamar karena ilatnya atau sebab hukumnya narkoba itu dapat memabukkan. Tambahan dari adanya ilmu fikih yang bersifat mukhtalafi yang diperdebatkan atau tidak disepakati semua mazhab itu meliputi yang pertama istishab. Istishab ini adalah suatu prinsip bahwa suatu hukum yang telah ditetapkan atau yang telah dianggap itu akan tetap berlaku, akan tetap ada hingga ditemukan bukti atau dalil yang mengubah statusnya. Dan yang menjadi kaidah fikih yang menyatakan prinsip ini adalah al-aslu baqa'u ma kana ma kana. Hukum asal itu adalah tetapnya sesuatu pada keadaannya semula. Contoh penerapannya dalam prinsip ini adalah misalnya ada seseorang nih ragu apakah dia sudah batal atau belum ya dalam wudunya, maka dia itu masih dihukumi suci selagi tidak ada hal yang membuat dia yakin akan telah batalnya dia dari wudunya. Dan sumber yang kedua adalah istislah masalih mursalah, yakni suatu prinsip yang mana dalam penetapan hukumnya itu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidaklah ada secara khusus diatur atau disinggung oleh syariat, yakni suatu hal yang tidak ada perintah atau larangannya khusus dalam agama. Prinsip ini sangat dipegang oleh mazhab Maliki. Dan sebagai contoh yang paling terkenal dalam penerapannya adalah adanya kebijakan Khalifah Utsman bin Affan dalam pembukaan Al-Quran agar tidak hilang, yakni tujuan ini sebagai maslahah doruriyah, kemaslahatan primer, yakni dalam menjaga agama. Dan sumber tambahan yang ketiga adalah uruf. Uruf ini merujuk pada adat kebiasaan yang baik dan berlaku secara umum yang tidak bertentangan dengan syariat, yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan hukum. Prinsip ini diakui oleh semua madhab, namun
Ulama-ulama madhab ini dikarenakan berbedanya tempat, maka dalam penetapan hukum secara uruf ini akan terjadi mukhtalaf, akan terjadi perbedaan pendapat. Kaidah yang merangkum prinsip ini adalah al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Sebagai contohnya adalah adanya perbedaan pendapat, pertimbangan kebiasaan wanita setempat dalam menentukan masa haid atau masa suci yang sebenarnya, selama tidak melanggar syarak. Dan sumber ilmu fikih yang keempat yang mukhtalafih adalah istihsan. Istihsan itu adalah pengecualian terhadap hukum yang berlaku umum seperti kias analogi demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar atau karena didukung oleh dalil yang lebih kuat. Prinsip ini banyak digunakan oleh madhab Hanafi. Contoh penerapannya adalah adanya pengecualian hukum terhadap sisa minuman burung pemangsa. Misalnya elang. Hukum asal kiasnya itu menyatakan ia najis karena hewan elang itu dia memakan bangkai. Namun secara istihsan sisa minumnya itu dihukumi suci demi memudahkan atau taisir umat karena kesulitannya menghindari dalam kehidupan sehari-hari di suatu tempat tersebut. Peran dan bukti madhab fikih. Madhab adalah sistem metodologi ijtihad yang terstruktur. Peran utamanya adalah menjadi kerangka pemahaman yang sistematis dan otoritatif untuk menghubungkan dalil rinci tafsili dengan hukum praktis amaliyah, sehingga dapat memastikan umat Islam itu memiliki panduan yang jelas dalam ketaatan imtithal di setiap dimensi kehidupan. Sebagai studi kasusnya adanya madhab Syafi'i, yang mana madhab Syafi'i ini karakteristiknya itu dominannya berada di Indonesia. Beliau itu dikenal karena metodologinya yang sistematis dan detail. Dan adanya keberagaman madhab seperti madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hal itu disebabkan oleh sifat sumber hukum dan proses ijtihadnya, yakni meliputi beberapa aspek. Yang pertama, karena adanya perbedaan dalam metodologi penggalian hukum usul fikihnya. Yang kedua, perbedaan penafsiran terhadap dalil nas. Yang ketiga, adanya keragaman kasus dan uruf, adat kebiasaan dikarenakan lingkungan sosial dan geografis yang berbeda. Adapun kegunaan dan urgensi ilmu fikih itu yang pertama adalah kita bisa melaksanakan ibadah dengan benar. Karena pembahasan ilmu fikih itu memastikan pelaksanaan rukun Islam itu secara sahih dan makbul sesuai tuntutan syariat. Contoh praktisnya yaitu di ilmu fikih itu kita dapat mengetahui syarat sah dan rukun sholat. Kegunaan yang kedua adalah mewujudkan ketaatan total imtithal. Fikih itu bisa kita anggap sebagai jembatan penterjemah teks syariat yang ideal menjadi praktis yang realistis di kehidupan sehari-hari. Yang mana pastinya sumber utama fikih itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Lalu diolah melalui kaidah usul fikih sehingga menghasilkan hukum yang terperinci. Maka dengan adanya fikih itu mengajarkan kita bagaimana sih mentaati setiap perintah Allah dan Rasulnya, yang mana keadaan ini merupakan inti dari keislaman. Dan kegunaan yang ketiga adalah mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam pembahasan ilmu fikih itu membahas juga dalam hal melindungi muslim dari praktik terlarang seperti riba dan gharar. Bukti nyatanya adanya penggunaan akad mudharabah bagi hasil tanpa adanya riba dalam lembaga keuangan syariah. Hal itu semata-mata untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil. Kegunaan ilmu fikih adalah menegakkan atau menjaga kedamaian dan ketertiban. Karena dalam ilmu fikih juga merupakan ilmu praktis yang mengatur seluruh gerak-gerik kehidupan muslim. Maka dengan adanya hukum fikih itu bertujuan menjaga 5 kebutuhan dasar ad-daruriyatil khams, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan bab ketiga penutup. Adapun kesimpulan dari adanya makalah ini menyatakan bahwa ilmu fikih itu adalah suatu disiplin ilmu sentral dalam Islam. Didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum syarah praktis amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci tafsili. Ruang lingkupnya itu mencakup ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, dan siasah. Dan yang menjadi sumber fikih itu berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta didukung oleh sumber mukhtalafih seperti istislah, istihsan, dan uraf. Sistematisasi fikih dipertahankan melalui madhab-madhab fikih yang otoritatif yang muncul akibat perbedaan metodologi usul fikih, perbedaan penafsiran, dalil, dan keragaman kondisi sosial uraf. Penggunaan fikih itu meliputi validasi ibadah, pembentukan nalar ilmiah, dan penegakan keadilan sosial. Dan sebagai penutup juga dari makalah ini, saya sebagai penulis menyarankan agar umat Islam itu hendaklah untuk menguasai usul fikih dan qawaidil fiqhiyah, yakni kaidah-kaidah fikihnya, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Mabadi Awaliyah.
Hal itu agar kita sebagai umat Islam itu mampu melakukan tarjih, memilih pendapat yang terkuat, dan menerapkan hukum secara bijaksana dalam menghadapi masalah kontemporer, masalah fikhiyah, muasyirah. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan dari makalah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, yang benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal ainayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.